Jadi emang sudah berapa kali terjadi pernikahan Ya, antara Kalimantan dan Jawa Barat. Gitu. Jadi ikatan batin nanti kuat gitu. Lain urang tehnya ternyata aya kaitan antara suku Sunda yang suku Kalimantan teh urang teh punya koneksi Yang suku Sunda di Jawa Barat teh benernya. Mata pernah ninggalinya mun aya istilah nya aya acara ning di Tangkuban Barahu. Kumpul para budaya-budaya aya nu ti Kalimantan oge perwakilan Dongkap kadinya nya. Kayak Isan pernah ningali lah di TikTok di mana. Nya kamari kantos ya? ninggal aya upacara adat gitulah nya. Upacara adat. Teh cenah mah tos lami teu. Kadinya teu kempel bareng gitu si suku-suku eta teh. Tah, meureunnya urang tingali heula penjelasanna. Ribuan tahun lalu, manusia pertama dari rumpun Austronesia bermigrasi dari utara. Mereka datang dengan perahu, bahasa, dan keyakinan bahwa alam adalah ibu dan ayah. Mereka menyebar, beberapa menetap di pulau yang kelak disebut sebagai Kalimantan, yang lain menyeberang ke tanah yang kini bernama Jawa Barat. Dari akar yang sama, tumbuh dua budaya. Di Kalimantan mereka dikenal sebagai Dayak. Di Tatar Sunda, mereka menjadi bagian dari suku Sunda dengan kearifan lokalnya, yang kini disebut sebagai Sunda Wiwitan. Apakah mereka membawa memori yang sama tentang langit, tanah, dan roh-roh yang mengawasi mereka? Dalam budaya Sunda Wiwitan, dikenal sosok Karuhun, leluhur yang menjaga keturunan dan desa. Sementara dalam budaya Dayak Kaharingan, dikenal Petara, roh leluhur yang harus dihormati dalam upacara tiwah. Mereka keduanya tidak menyembah dewa-dewa luar, tapi mereka menyembah kekuatan alam. Gunung sebagai pusar bumi, sungai sebagai urat nadi kehidupan, pohon tua sebagai penjaga waktu. Ketika orang Sunda berbicara tentang Gunung Padang sebagai tempat suci, orang Dayak pun menyebut Bukit Raya sebagai jalan menuju dunia atas. Dari ukiran rumah Dayak, spiral, naga, dan burung enggang. Perhatikan anyaman dan simbol kuno di tanah Sunda. Ada motif banaspati naga, lingkaran matahari, dan bentuk geometri suci. Keduanya tentunya bukan sekedar ornamen, orang menyebutnya sebagai bahasa roh. Musik pun berbicara hal yang sama. Ada karinding Sunda yang terbuat dari bambu, menghasilkan gitaran halus yang dipercaya bisa memanggil roh. Sementara di budaya Dayak ada sape, alat petik yang dimainkan dalam suasana sakral. Nada-nada ini bukan bersifat sebagai hiburan semata. Ini adalah doa, jembatan menuju dunia yang tidak kasat mata. Dalam naskah-naskah kuno seperti Wangsakerta disebutkan tentang para pendeta dari tanah seberang yang datang ke Jawa. Sementara dalam naskah Sunda kuno, Lontar Carita Ratu Pakuan, Kropak 410 di Perpustakaan Nasional yang sekarang berada di Museum Sri Baduga, menyebutkan ada hal yang menarik berkaitan dengan negeri seberang. Pada naskah yang disebutkan, dituliskan adanya putri cantik bernama Atrawangi, adiknya Ratu Kubak Tuan Marihak, seorang putri dari Pulau Balangah. Artinya, putri dari Pulau Balangah ini hadir sebagai saudara atau kerabat Maharaja Siliwangi. Putri Atrawangi menghadiri dan mengikuti iring-iringan menuju Pakuan, Pajajaran. Namun di manakah sebenarnya Pulau Balangah tersebut? Meskipun di dalam naskah disebutkan sebagai pulau, tidak berarti merupakan pulau tersendiri dengan nama Balangah. Atribusi untuk hal ini terlihat pada baris yang lain dalam cerita Ratu Pakuan, semisal dalam penyebutan Pulau Palembang. Yang kini kita ketahui bahwa Palembang bukanlah berbentuk sebuah pulau, melainkan toponimi atau nama tempat yang letaknya berada di Pulau Sumatera atau disebut sebagai Andalas pada saat itu.
Pulau Balanga menjadi lokasi yang kita curigai sebagai asal-usul Putri Atrawangi dalam naskah. Dalam pencarian, ditemukan kata Balanga merupakan wilayah sakral dalam tradisi Dayak Maanyan. Balanga bisa juga merupakan tempat penyimpanan tulang belulang leluhur setelah upacara tiwah. Letaknya berada di sekitar wilayah Barito Timur, Kalimantan Tengah, di mana tempat ini adalah domisili utama suku Dayak Maanyan. Tahu nggak, penghasilan affiliate aku udah segini, padahal cuma pakai satu website Gong ini. Kenapa aku bilang website ini Gong banget? Jadi memang kalau kita lihat sejarah, baik dari cerita maupun babat, memang sudah ada hubungan kekerabatan antara Sunda dengan Dayak. Saat itu Sunda adalah dari kerajaan Salakanagara dan kerajaan Tarumanagara. Salah satu contoh Raja Salakanagara yaitu Dewa Warman yang ke-8 itu salah satu istrinya itu adalah orang Dayak. Namanya itu Putri Rani Spatika Warman. Nah, itu Putri Rani Spatika Warman itu siapa? Itu merupakan kakak sepupu dari Raja Kudunga. Nah, Raja Kudunga itu siapa? Raja Kudunga itu adalah Raja Kutai, karena di daerah Kutai, yang pada akhirnya bernama Bakulapura. Nah, tapi kesini di masa Islam jadi Kutai Kartanagara. Tapi dulu namanya itu Bakulapura. Nah, bahkan putranya Dewa Warman itu yang namanya Aswawarman, karena punya darah dari kerajaan Bakulapura itu beliau itu diasuh oleh Raja Kudunga, bahkan dijadikan anak angkat. Nah, dijadikan anak angkat. Nah, setelah itu pun juga, bahkan setelah itu dijadikan anak angkat, dinikahkan dengan putrinya Raja Kudunga. Nah, harusnya kan yang jadi raja itu kan putrinya, tapi karena dinikahkan dengan Aswawarman, nah makanya diangkat raja berikutnya itu pengganti Raja Kudunga itu Aswawarman di sana itu, yang merupakan putra kandung daripada Dewa Warman, Raja Salakanagara ke-8. Nah, bahkan raja yang paling termasyur di Bakulapura atau di Kutai itu namanya itu Mula Warman. Mula Warman itu siapa? Putra kandung daripada Aswawarman. Makanya setelah itu di Kutai raja-rajanya bermarga Warman semua. Nah, itu hubungannya itu. Nah, jadi bahkan ke sini Raja Tarumanagara yang paling terkenal yaitu Purnawarman punya istri juga dari Bakulapura, istri. Nah, bahkan beliau punya putra Purnawarman itu, yang namanya itu putranya itu Wisnu Warman. Nah, Wisnu Warman pun juga ini nikahnya itu dengan salah satu putri tercantik dari Bakulapura. Oh, pantesannya. Ternyata ayah hubungan gitu. Tadi kan lo dibahasnya di urang mah aya alat musik model karinding. Jadi henteu sembarangan gitu. Tina bambu katanya. Terus aya tarawangsa. Pernah kan orang ngepost nih ngebahas tarawangsa itu. Jadi alat musik itu jadi semacam pemanggilan
jeung alam lain lah alam. gitu dina budaya urang mah Jadi spiritual lah gitu nya. spiritualnya. Ya nama meureun urang nganggapna jadi budaya lah. Ya. Nah ini kan kita bahas seperti ini juga Baraya bukan berarti mau menghidupkan ajaran. Iya. Itu mah cuman menggali Ya sejarah kita lah mau gitu. cuman menggali sejarah Supaya lah. tidak hilang di telan zaman. Ya contohnya kan kemarin lah di Gunung apa? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahunya. Ya ada upacara adat yang Upacara adat. dulu pernah terjadi, sekarang dihidupkan gitu. Tapi budaya, Tapi ya, budayana gitu sanes, dari sisi budaya. sanes ajaran agama nah. Nah, emang janten kia ieu mah masih tentang budaya Kalimantan dengan Jawa Barat ya. Nah, dari segi ekonomi lah gitu ya. Nah kan masih banyak keturunan-keturunan yang dari Kalimantan yang diam di Jawa Barat. Ya. Nah terus mereka tuh menganggap karena emang udah lama tidak ketemu, udah lama tidak ada pertemuan lah gitunya. Kan ya ini namina budaya sareng jami-jami nu masih kental dina ieu lah gitunya, dina nonton namina teh marga lah gitunya. Marga. Ikatan batina kuat. Jadi si orang Kalimantan teh ieu mah cerita ieu Si orang Kalimantan. orang Kalimantan menganggap bahwa di Jawa Barat teh dulurna lah gitunya anu sa keturunan gitunya udah pada sejahtera. Oh di Kalimantan teh. Ya menganggap kanu di Jawa Barat. Oh menganggap. Padahal ente kan gitu. Sebaliknya gitu. Jadi di ditu mah masih kental gitu. Sa model kilah urang teh keturunan tina raja gitu. Kan disempilkan lah dina nama gitunya marga-marga. Misalkan di Kalimantan kan banyak sanes Dayak Unggul dari kannya Kutai, terus aya Mempawah oge itu teh sama. Ya. Dia tuh bener-bener menghargai budaya eta teh ketika aya orang Jawa Barat anu masih kene satu ikatan batin dulur lah gitunya datang ka ditu. Upacara adat terus aturan-aturannya langsung dipakai ulah keluar sorangan kudu dibaturan kieu bawa maneh teh menak lah baheulana teh gitu. Sampai ka kitu gitu. Cuman si orang Kalimantan teh nu dulurna aya di Sunda teh nganggap oh maneh teh sejahtera di dieu teh. Padahal sebaliknya gitu. Iya. Ya orang kan teu apa nya mungkin di Kalimantan mah garis kemiskinannya tidak separah di dia mungkin gitunya. Kan di orang ekonomi masih kene ya sebagian lah gitunya terata gitu. Ya, Kalimantan mah masih kene banyak ilah gitu meskipun dia hidup dikelilingi dengan alam gitu. Karena ya mun tadi ditinggali tina penjelasan di YouTube tadi. Jadi emang sudah berapa kali terjadi pernikahan ya antara Kalimantan dan Jawa Barat. Jadi ikatan batin teh kuat gitu. Jadi nganggap dulur lah gitu. Kau urang teh. Tak kitu meureun barayanya tong hilap di like, komen, sareng di subscribe.